Halo, perkenalkan nama saya adalah Stella Ribli, NIM 182190227. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan walkthrough untuk penetration testing dari Double Trouble yang pertama. Double Trouble ini kami dapatkan dari FunHub, dan di sini sudah ada objektifnya, yaitu get flags. Dan di sini saya sudah melakukan berbagai instalasi dan juga setup, namun sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa proses penjelasan demo ini akan dibagi dua, di mana saya akan menjelaskan proses hingga mendapatkan file .ova selanjutnya, yaitu file untuk VirtualBox yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Jadi saya akan melakukan demo hingga mendapatkan file VirtualBox yang kedua, dan kemudian teman saya akan melakukan instalasi untuk file VirtualBox kedua dan melakukan proses penetration testing hingga akhir mendapatkan flag seperti pada penjelasan di layar yang saya share. Oke, selain itu saya ingin menjelaskan juga bahwa untuk penetration testing kali ini saya melakukan metode white box testing, di mana saya sudah melakukan research terlebih dahulu terkait orang-orang lain yang sudah melakukan penetration testing dengan modul yang sama, dan kemudian saya belajar dari mereka dan akan mencoba mendemokan secara ulang dari hal yang sudah saya pelajari, dari hal-hal yang sudah orang lain lakukan gitu. Dan kemudian secara singkat, saya akan menggunakan victimnya tadi FunHub seperti yang saya jelaskan. Kemudian untuk attackernya sendiri kami menggunakan Kali Linux. Mengapa? Karena Kali Linux ini memang sudah terkenal untuk melakukan penetration testing. Jadi memang Kali Linux ini terfokuskan untuk penetration testing, sehingga memang sudah banyak digunakan oleh orang-orang di luar sana. Dan untuk networknya sendiri, karena sudah direkomendasikan oleh situsnya dan penyelenggaranya bahwa mereka menggunakan VirtualBox dan this works better with VirtualBox rather than VMware, dan kemudian maka kami menggunakan VirtualBox tersebut. Gitu. Oke, tidak pakai lama-lama lagi, langsung saja saya mulai. Di sini saya sudah melakukan setup, dan di sini setupnya ke dua mesin, di mana ada Kali Linux dan juga untuk Double Trouble itu sendiri. Dan di sini harus dipastikan bahwa keduanya terhubung. Bagaimana caranya adalah dengan melakukan setting untuk network keduanya. Harus dipastikan bahwa keduanya terhubung ke hal yang sama. Dan di sini saya menggunakan host only adapter dengan VBox net 0 gitu. Dan setelah itu kami dapatkan IP address-nya adalah seperti berikut 192.168.56.1/24, dan kemudian kita lakukan mapping yang mana yang open dan juga kemudian kita hubungkan, dan akan muncul di layar seperti ini. Ada login page. Oke, jadi sekarang berarti hal yang harus kita lakukan adalah mendapatkan password untuk login di Double Trouble ini. Di layar ini kami tidak bisa menemukan sign up, sehingga kita tidak bisa membuat akun. Maka kita bisa melakukan pencarian untuk user login dan passwordnya agar kita bisa masuk ke halaman ini. Mungkin pertama-tama kita coba forget password ke email saya sendiri kali ya. Mungkin kita ketik stellaribli@gmail.com. Oke. Mari kita coba membuka email sendiri, mungkin akan diberikan link untuk restore password atau membuat account. Oh, ternyata muncul suatu error, no records found, sehingga kita tidak bisa menggunakan reset password ini untuk mendapatkan login ke akun. Maka sekarang kita harus mencari akun yang benar-benar sudah ada pada halaman ini. Oke, di sini mungkin idenya pertama-tama hal yang kita miliki hanyalah satu situs ini, sehingga mungkin kita butuh informasi lain dari halaman ini. Mungkin untuk direktorinya sendiri kita bisa menebak-nebak kira-kira apa sih direktori yang mungkin muncul dari IP address ini. Oke, salah satu caranya adalah dengan menggunakan GoBuster. GoBuster ini adalah suatu hal yang sering digunakan untuk mendapatkan direktori dari suatu situs. Mungkin kita langsung saja. Oke, mohon maaf saya melakukan cut untuk
video demonya karena ternyata instalasinya cukup lama. Tadi saya menginstal 2 buah modul package dan ternyata membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 25 menit sehingga saya lakukan cut terlebih dahulu. Oke. Jadi idenya di sini adalah pada halaman yang kita miliki, di sini kita bisa melihat untuk login page ada welcome to QDPM dan ada email, password, remember me, login, dan tapi di sini tidak ada tombol apapun yang bisa meredirect kita ke halaman yang lainnya selain untuk forget password page. Dan kemudian di sini tidak terlalu banyak informasi yang bisa didapatkan sehingga kita harus mencari cara lain untuk pencarian email dan passwordnya sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa mencari direktori yang dimiliki oleh situs ini. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan suatu tools yang sering digunakan oleh Kali Linux user. Di sini ada 2 hal, yaitu ada GoBuster dan juga Checklist yang akan saya jelaskan. Di sini GoBuster ini sering digunakan untuk mencari konten dari suatu website. Oke, pertama-tama saya lakukan instalasi terlebih dahulu ya. Di sini tadi saya mengalami berbagai error dan akhirnya saya menemukan caranya, yaitu untuk instalasi harus mengubah dulu networknya menjadi NAT, kemudian baru kita bisa mengetik sudo apt stripget install GoBuster. Oke, itu untuk mendapatkan instalasi dan dengan akun yang adalah root gitu. Nah, kemudian cara penggunaan GoBuster sendiri ini membutuhkan suatu dependency, yaitu membutuhkan wordlist yang membantu untuk pencarian directory. Akan saya jelaskan dari satu kalimat ini. Jadi kalimat ini adalah kalimat komen untuk pencarian directory. Jadi ada GoBuster dir. Dir itu menjelaskan bahwa kita ingin mencari directory dari suatu halaman. Kemudian strip u untuk memberikan halaman yang ingin kita cari tersebut. Kemudian ada strip w dan di sini adalah directory untuk wordlist. Nah, wordlist ini tidak secara otomatis ada di Kali Linux kita, namun kita harus melakukan instalasi package lain untuk mendapatkan wordlist tersebut. Nah, di sini salah satu yang sering digunakan adalah Checklist. Checklist ini adalah suatu package yang membantu untuk orang-orang mencari kira-kira direktori apa sih yang mungkin muncul pada halaman tersebut. Nah, karena itu kalimat komen ini tidak 100% akurat karena kadang-kadang ada direktori yang mungkin tidak bisa kita tebak karena mungkin namanya kurang common ya. Dan tapi di sini kita membantu untuk kira-kira direktori yang sering digunakan oleh programmer di luar sana, kita coba cari yang mana yang digunakan oleh programmer pencipta website ini. Nah, di sini saya lakukan instalasi juga untuk checklist. Oke, saya sudah lakukan instalasi dan sudah selesai. Maka kita bisa langsung menggunakan kedua package ini untuk mencari directory dari halaman yang kita punya. Oke. Oh, jangan lupa untuk networknya dikembalikan ke host only adapter agar tetap terhubung ke halaman IP address kita. Oke, sepertinya sudah cukup penuh. Saya membuat new tab saja dengan komen yang ini. Oke, nah sekarang kita tidak tahu directory untuk wordlist yang ditawarkan oleh checklist. Nah, sehingga kita coba untuk mencari dulu. Nah, untuk wordlist ini selalu ada di user share. Diawali dengan user share. User. Oke, kita masuk ke share. Oke. Nah sekarang kita coba lihat dulu di sini ada apa saja ya. Di sini kita punya, kita punya checklist. Mungkin kita bisa coba ke sana antara checklist atau langsung kita cari ke wordlist ya. Oke, mungkin kita bisa coba satu persatu. CD checklist. Oke, sekarang kita coba lihat kontennya. Wow, di sini ada beberapa informasi ya. Discovery, fuzzing, IOC, miscellaneous, password, pattern matching. Oke, berarti kita mau cari common untuk directory ya. Oke,
Mungkin kita langsung saja cari checklist common directory di internet ya. Di sini ada di mana ya? Oke. Common. Sepertinya common txt ini berguna nih. Dia ada di folder web content. Oke, mari kita coba ke discovery ya. cd discovery. Kemudian kita lihat LSA. Dia ada web content. Oke, kita bisa masuk ke cd web content. Oke, karena kita coba LSA. Wow, menarik sekali. Ada berbagai web di sini. Oke, nah jadi TXT yang memang sering digunakan oleh hacker di luar sana adalah common.txt, dan di sini kita mau mengakses file checklist-nya. Oke, dengan directory yang kita punya ini, kita coba copy dulu, copy selection, kemudian langsung kita menggunakan komen tadi, gobuster dir strip u, http strip / 192.168.56.104 strip w, terus kemudian karena kita sudah di directory ini, kita tinggal mengetik common.txt ya. Oke, menarik. Sekarang dia akan melakukan checking untuk directory apa saja yang muncul. Oke, menarik ya. Ada informasi terkait. Oke, ada HT password, HT access, backups, batch, score, CSS. Oke, ini menarik banget ya. Ada halaman secret yang bisa kita akses ya, yang bisa langsung. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah melakukan pencarian untuk directory, dan di sini ada beberapa directory. Oke, kita akan mencoba langsung membuka directory yang mencurigakan. Ada secret. Oke, dan di secret ini ada satu file, yaitu doubletrouble.jpg. Nah, langsung saja kita buka, dan ternyata di gambar ini tidak ada arti apa-apa. Di tulisannya sendiri kita tidak terlalu mengartikan apapun, dan kita coba cari lagi dari gambarnya sendiri juga tidak menjelaskan apapun. Dan mungkin dari sini kita bisa lihat kalau ini adalah suatu gambar random, dan biasanya sendiri untuk gambar sendiri bisa menyembunyikan suatu informasi dengan menggunakan teknik steganografi. Teknik adalah teknik yang sudah digunakan sejak zaman dulu, di mana orang-orang menggunakan teknik steganografi ini untuk membantu mengenkripsi suatu informasi dan agar orang-orang tidak curiga. Namun di sini saya merasa mungkin ada suatu informasi di balik gambar ini. Oke, dan di sini kita coba cari platform untuk melakukan steganografi, dan salah satu platform yang sering digunakan adalah Stackseek. Dan di sini sudah saya lakukan pencarian. Stackseek ini pertama kita harus lakukan instalasi dengan cara mendownload package-nya dan juga mengetik komen ini. Oke, lalu setelah itu cara penggunaannya sendiri sangat mudah, hanya Stackseek, kemudian filenya, dan kemudian wordlist.txt. Nah, wordlist-nya sendiri kita dapatkan dari internet yang sudah menyediakan. Ada dua file yang sering digunakan. Yang pertama ada fasttrack.txt, dan juga ada rockyou.txt. Untuk fasttrack.txt ini lebih simple, lebih sedikit, dan juga lebih umum. Namun kita akan coba keduanya, mungkin kita coba dari fasttrack.txt terlebih dahulu, karena prosesnya lebih cepat, karena lebih pendek juga. Stackseek, doubletrouble.jpg, kemudian kita fasttrack.txt. Could not open file. Oh, oke. Sepertinya directory-nya belum benar. Kita ke downloads dulu. Dan kita mengetik. Oke. Ternyata ini prosesnya cukup cepat ya untuk Stackseek sendiri. Karena untuk penggunaan modul yang lain seperti Stackhide, Stackracker, prosesnya cukup lama. Dan sebelumnya saya pernah mencoba melakukan steganografi dengan hal tersebut. Dan ternyata proses sangat lama, dan akhirnya laptop saya hang terlebih dahulu dan tidak bisa
melakukan enkripsi. Dan seperti ini platform yang cukup bagus untuk Stackseek sendiri. Kita lihat ternyata Fasttrack tidak menemukan passphrase yang tepat gitu. Maka kita coba dengan rockyou.txt. Oke, ternyata prosesnya sangat cepat. Kita langsung dapatkan hasilnya ada doubletrouble.jpg.out. Oke, kita coba buka. Oke, ternyata di sini langsung ada informasi terkait username dan passwordnya. Mari kita coba saja langsung untuk melakukan login ke halaman yang tadi kita sudah punya. Oke. Oke, karena ini sudah saya lakukan penetration testing sebelumnya, sebelum ini, maka kita udah langsung ada di save passwordnya, dan di sini saya ketik otisrush@localhost.com dan passwordnya sendiri otis666. Oke, baik. Langsung saja kita pencet login, dan ternyata di halaman ini kita mendapatkan lebih banyak informasi. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada dashboard, ada projects, tasks, tickets, discussions, reports, users, configuration, dan kita bisa mencoba mengeksplorasi halaman-halaman yang ada di sini. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan setelah kita sudah melakukan login? Nah, setelah kita sudah mendapatkan privilege-nya, yaitu user login, nah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mencoba memasukkan reverse shell ke dalam situs ini. Caranya ada berbagai macam. Bisa melakukan bash comment di sini, atau kita mengupload suatu file yang berisi komen dari file reverse shell tersebut, agar kemudian kita bisa membaca isi dari halaman ini. Apa itu sebenarnya reverse shell? Reverse shell itu adalah saat dimana kita membalik peran user dan juga target machine. Biasanya user berperan sebagai klien, target mesin sebagai server. Nah, sekarang untuk reverse shell akan dibalik dan target mesin akan menginisiasi koneksi ke pengguna, dan pengguna dapat mendengar koneksi yang masuk ke port tersebut. Nah, di sini tujuan pertamanya kita akan melakukan upload untuk reverse shell. Kita coba lihat di sini ada discussions, report, dan sepertinya harusnya ada tempat untuk mengupload. Kita coba ke My Details. Oke, di sini ada My Account dan di sini ada tempat untuk mengupload. Di sini ada foto, kita bisa browse dan kemudian kita bisa coba upload. Oke. Di sini saya sudah buat untuk reverse shell file ini sendiri, tapi gimana cara membuatnya itu adalah dengan cara bisa dicari di internet untuk reverse shell code PHP. Oke, dan di sini adalah satu GitHub yang sering digunakan oleh orang-orang, ada di Pentestmonkey yang sering sekali digunakan oleh orang di luar sana untuk komen dan orang-orang yang ingin melakukan penetration testing. Nanti teman-teman atau Bapak bisa melakukan download untuk file ini dan ganti IP address dan juga port yang dibutuhkan. Nah, untuk pencarian IP dan port itu sendiri bagaimana caranya sih? Caranya adalah dengan kita membuka terminal, kemudian kita sudo ifconfig. Oke, sekarang kita dapatkan IP address-nya 192.168.56.102. Dan untuk portnya sendiri dibebaskan, kita bisa memilih port apapun, dan sini saya akan memilih 1234. Oke, sudah kita dapatkan 1234. Sekarang berarti kita bisa langsung melakukan upload filenya ke situs. Oke, di sini sudah diupload, kita save. Oke, tadi kita juga punya directory untuk upload sehingga kita bisa langsung membuka uploads. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung buka users karena tadi kita upload di users.
Dan mohon maaf ini filenya ada cukup banyak karena saya sudah melakukan beberapa kali untuk testing ini karena ada berbagai trial dan error dan juga cukup banyak masalah dan debugging yang harus dilakukan. Oke, di sini kita harus langsung menyalakan untuk listen-nya untuk mendengarkan portnya yang terbuka. Oke, sekarang seharusnya jika kita membuka filenya akan langsung terlihat di terminal dan harapannya tidak ada masalah. Oke, sepertinya belum muncul ya dan masih loading, maka sepertinya akan time out. Tapi mari kita coba tunggu dulu. Oke, ternyata connection time out. Oke, jadi sebelumnya saya juga pernah mengalami error ini dan ternyata ada harus kita lakukan pemberian akses untuk firewall-nya sendiri. Nah, coba kita lakukan sudo dengan cara memberikan akses UFW. Oke, kita coba allow from 192.168.56 titik port tadi 102 proto TCP to any port 1234. Oke, ini komen yang saya dapatkan dari internet di mana artinya adalah kita mau berikan akses firewall untuk IP address yang seperti sudah tertulis dengan port yang sudah tertulis juga. Oke, kita akses. Oke, ternyata sudah saya berikan akses sebelumnya dan di sini ternyata walaupun sudah saya berikan akses firewall masih tidak bisa ya. Oke, berarti kemungkinan adalah saya sudah melakukan terlalu banyak testing sebelumnya. Dari sebelum video ini juga saya sudah melakukan testing dan sepertinya IP address-nya menumpuk dan mengganggu satu sama lain. Sehingga saya akan coba dulu melakukan debugging dan nanti saya akan lanjut menjelaskan untuk proses dari penetration testing ini. Terima kasih. Oke, jadi karena sebelumnya IP address-nya sepertinya memiliki beberapa error, sehingga pada saat proses pencarian IP address-nya ada sedikit kendala dan karena sepertinya saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya untuk hal yang lainnya gitu. Jadi di sini saya akan mencoba lagi untuk menggunakan host yang berbeda. Di sini saya menggunakan VBoxNet 1 yang sudah disamakan untuk Kali Linux dan Double Trouble dan dapat kita lihat bahwa IPv4 address-nya adalah 192.168.62.10124. Oke, di sini langsung aja kita akan melakukan sudo ifconfig dan kita dapatkan kalau IP-nya adalah 192.168.57.3. Oke, jadi kemudian dari file reverse shell tadi akan kita ganti. Di sini ada file downloads, di downloads-nya. Oke, jadi ini ada PHP reverse shell. Oke, yang dapat kita lakukan adalah mengganti di bagian change this. Oke, tadi ada dapat portnya adalah 192.168.573. Oke, ini sudah sesuai. Kita save. Kemudian sekarang kita akan upload lagi. Oke, jadi kita buka 192.168. Oke.
Jadi ini adalah untuk dashboard-nya. Kita lakukan login lagi. Oke, sudah terotomisasi. Kemudian kita ingin upload file. Oke, jadi di sini kita upload file lagi ke projects, add project. Kemudian kita tuliskan namanya apapun boleh. Karena tidak mempengaruhi file yang di-attach. Kemudian kita add attachment, lalu kita tambahkan file yang tadi sudah kita buat, yaitu php reverse-shell.php. Oke, lalu kita bisa lakukan save, sambil saya buka untuk pengaksesannya. Itu 68.57.4/uploads. Oke, sekarang kita buka ke attachments. Oke, dan di sini saya sudah melakukan berbagai percobaan sebelumnya karena ternyata ada beberapa kendala yang dialami sehingga ada banyak file di sini untuk trial and error, dan di sini kita akan ambil waktu yang paling baru ya. Jadi di sini ada harus sesuai namanya. Oke, jadi di sini ada 15.39, maka ini adalah waktu yang paling terakhir sehingga ini adalah file yang paling baru dilakukan upload. Oke, sekarang kita juga akan melakukan listen dari terminalnya sendiri. Oke, kali-kali. Oke, sekarang Oke, jadi kita akan NC NLWP 1234. Ini kenapa kita melakukan ini? Karena kita ingin mendengarkan open port yang ada agar segala hal yang dilakukan pada port tersebut bisa terdeteksi dan terbaca oleh program. Dan di sini saya ketik NC strip NLVP, oke. Dia akan coba untuk listen dan kita akan tekan dan jika berhasil akan muncul di sini. Oke, berhasil terkoneksi. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah ini sudah berubah jadi bash, dan bash ini adalah bash dalam bentuk Python, sehingga kita butuh pencarian beberapa komen-komen yang perlu dilakukan setelah itu. Oke, jadi di sini pertama-tama kita ingin mendapatkan agar si shell ini jadi interaktif. Shell interaktif Python. Oke, kita coba lihat reverse shell ya. Reverse shell. Oke, ini link yang pernah saya buka ya. Pernah saya cari tahu. Oke, dan di sini sepertinya ada komen yang benar. Oke, jadi ini adalah cara untuk menghubungkan Python module ke bash ini. Oke, bisa langsung kita copy saja. Ya, bisa kita langsung paste selection. Oke, mantap. Oke, sekarang kita sudah masuk ke website data double.trouble, dan di sini apa yang bisa kita lakukan adalah kita coba lihat sekarang apa file yang sedang kita miliki. Oke, di sini kita dapat informasi mengenai beberapa folder yang sepertinya kita tidak tahu juga ya apa yang harus diperbuat dari folder-folder ini. Kita juga bisa coba melakukan sudo strip L. Oke, di sini menarik sekali ya informasi yang kita dapatkan ya. Di sini kita melihat ada
AWK di sini. Dan AWK ini sering digunakan untuk gain permission root. Dan apa arti strip L ini? Strip L ini adalah list dari privilege pengguna. Jadi di sini ada privilege pengguna yang ada, dan di sini ada AWK. Dan di sini menarik sekali, untuk AWK-nya sendiri mungkin kita bisa gali lebih lanjut, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Oke, baik. Sekarang kita coba AWK comments for escalating privilege. Oke, jadi di sini tujuannya adalah kita ingin mengakses agar kita bisa membuka file sesuai kebutuhan kita. Oh, kita ingin ke folder root. Tapi mungkin kalau misalkan sekarang tidak bisa karena kita belum masuk. Oke, jadi kita membuka file root tapi kita belum mendapatkan permission. Sehingga kita harus mencoba mencari tahu dari AWK ini karena AWK ini bisa membantu memberikan privilege. Oke, di sini apakah ada informasi yang dapat membantu? Oke, seperti ini untuk startnya bisa kita gunakan komen ini. Oke, coba kita lakukan paste clipboard. Oke, menarik. Kita masuk sudah ke dalam root. Nah, sekarang kami sudah mempunyai akses terhadap root, dan di sini harusnya kami bisa membuka file root tersebut. Coba kita lakukan. Berhasil. Oke, sekarang dari root tersebut berarti kita sudah berhasil mendapatkan akses paling atas untuk situs ini. Sekarang kita lihat apakah ada file tersembunyi dari root. Oke, menarik sekali. Sekarang kita dapatkan doubletrouble.ova. Dan di sini sepertinya ini adalah suatu file untuk pendownloadan virtual machine yang baru,